Yo, what's up J Squad? Balik lagi di Tanya Teman Jos Gang. Tanya Teman Jos Gang. Asik banget nih hari ini. Ya, jadi hari ini kita bakal ngomongin apa, Ca? Overcoming fear. Kenapa kita mau ngomongin itu, Jo? Karena kita tahu perasaannya banyak teman-teman yang relate, bener gak? Iya. Apalagi kalau ngomongin tentang fear atau rasa takut tuh banyak banget perasaan takut ya, Ca ya. Iya, kemarin kita juga udah kategori ini jadi 5 kategori. Nah, dari 1 sampai 5 itu kita tanya ke teman-teman. Ketakutan nomor berapa sih yang paling kamu takutin? Yep. Nah, terus udah gitu ada yang respon seperti ini. Takut kehilangan orang-orang yang kusayangi. Terus ada juga yang takut miskin. Sama ketakutannya nomor 1 sama nomor 3 yaitu takut masa depan sama takut nggak punya hubungan. Iya, terus ada teman-teman yang respon juga nih. Dia takut kalau ketika aku mati, aku belum jadi berkat. Aduh. Terus ada bilang juga kalau takut nggak bisa berubah dan tetap sama karena rasanya susah banget untuk ngikutin standar Tuhan Yesus. Terus ada rasa takut yang nggak kalah populer juga, yaitu apa? Takut kehilangan kamu. Aduh ya, semua jomblo-jomblo merasa kayaknya tuh. Iya. Oke deh John, karena udah banyak yang respon, kita langsung aja ya jawabin pertanyaan dari teman-teman. Gimana? Let's go. Oke, jadi pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang bagus. Apakah ketakutan yang berfungsi sebagai warning atau reminder itu benar atau tidak? Nah, di sini kita mau jawab, ketakutan sebagai warning itu bisa menjadi hal yang baik gitu. Tetapi kita jangan terus membiarkan rasa takut itu kita makan atau kita pikirin terus. Nah, kita terus mengenal respon kita. Karena pada dasarnya, semua hal yang dilakukan atas dasar ketakutan atau bukan kasih itu nggak benar. Nah, kita harus mengenal dulu ada 2 pengertian yang berbeda dari ketakutan nih. Nah, jadi ada gugup atau anxious, dan ada juga ketakutan itu sendiri atau fear atau afraid. Dan ini punya 2 makna yang berbeda. Silakan Ca untuk menjelaskan. Oke, jadi kalau misalnya si gugup atau anxious ini, pengertiannya sendiri adalah easily agitated or alarm affecting the nerves. Jadi kayak nalurinya tuh memang untuk supaya kita takut gitu, kayak alarm gitu. Contohnya, simpelnya pas kita lagi demam panggung misalnya. Kayak pasti pas sebelumnya mau tampil gitu kan, kita kayak panik dulu gitu kan. Aduh takut nih nanti gue kesalahan lo gimana. Tapi setelah lo udah selesai tampil, nggak takut lagi gitu kan, takutnya hilang gitu. Nah itu sebenarnya cuma gugup aja gitu. Tapi beda sama ketakutan. Kalau ketakutan itu feeling fear and anxiety, benar-benar takut gitu. Jadi itu terus-terusan ada di pikiran kita dan susah untuk kita lepasinnya. Karena ketakutan itu akan terus berulang gitu, bukan cuma di satu momen aja. Kalau tadi satu momen tampil udah selesai ketakutannya. Kalau ini akan diulang-ulang terus bahkan sampai kita kayak ya udah berapa bulan kemudian keinget ketakutan lagi seperti itu. Iya betul, dan emang di saat kita diperhadapkan oleh suatu hal yang menurut kita terlalu besar untuk kita, emang respon pertama itu kita akan ngerasa gugup gitu. Itu manusiawi, itu natural. Tapi kalau kita udah mulai ngasih makan rasa gugup kita udah mulai ngasih makan rasa anxious kita, dan itu mulai menjadi fear gitu. Itu mulai menjadi ketakutan. Dan ketakutan itu bukan hal yang benar, itu hal yang salah. Karena izinin aku bacain satu ayat di 1 Yohanes 4:18. Ayatnya berbicara seperti ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Iya betul banget. Jadi dari ayatnya sendiri itu udah dibilangin kalau misalnya kita harusnya tuh udah nggak takut lagi, fokusnya ke Tuhan aja gitu. Karena sebenarnya rasa takut itu kan ditanamin sama si iblis gitu, dan Tuhan itu justru pakai si rasa takut itu justru untuk menavigasi kita supaya iman kita tuh lebih tinggi lagi, dan kita juga diajarin sama dia gitu cara melawan itu seperti apa gitu. Iya. Oke, jadi sekian jawaban dari kita. Thank you untuk pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ya, pertanyaan nomor 2. Aku seringnya takut ditolak, takut gak disenengin sama orang. Gimana ya cara hadapinnya? Nah, jawabannya itu ya kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu loh. Kalau dipikirin terus, yang ada kita bakalan depresi gak sih? Bakalan capek gitu, tersiksa dan burnout gitu. Nah, ekspektasi orang kan beda-beda ya. Jadi misalnya si A maunya kita begini, si B maunya begitu. Ya kita harus milih yang mana gitu kan. Yang ada mau nyenengin orang tapi kita yang nggak seneng. Yang harusnya kita nyenengin diri kita sendiri dulu dan nyenengin Tuhan gitu. Tuhan aja nggak bisa lo nyenengin semua orang. Kayak Tuhan udah mati di kayu salib buat kita semua, tapi nggak semua orang percaya sama dia. Nggak semua orang seneng sama dia gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mikirin terus harus nyenengin orang, ya nggak bakalan ada habisnya. Harus ada batasnya gitu. Ya, dan mungkin kalau gue ngomong secara subjektif, gue mengerti perasaannya karena dulu gue juga seorang people pleaser. Nah, dan mungkin sebagai seorang people pleaser, untuk
bebas dari rasa takut ditolak orang lain tuh rada susah gitu. Ya. Makanya emang kita harus berubah gitu jadi seorang people pleaser menjadi God pleaser. Asik. Asik, keren banget nggak sih? Nggak ada canda. Soalnya gini, kalau di saat kita bangun hubungan atau relationship sama Tuhan, kita tuh akan mulai dinyatakan gitu loh, purpose kita apa, Yes. tujuan kita apa, dan hal itu yang akan secara langsung mengubah mindset kita gitu. Dan akhirnya itu kan juga membuat perasaan kita jadi yang merasa takut ditolak sama orang lain itu akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena kita tahu orang mana nih yang baik dan yang nggak baik untuk kehidupan kita, dan kita mulai paham gitu mana yang patut dipertahankan, mana yang patut untuk di kayak oh ya udahlah lu aja nggak sesuai sama visi misi gue tuh gimana gitu. Jadi pada intinya ya fokusnya itu ke Tuhan aja, biar dia sendiri yang akan ngebebasin teman-teman dari rasa takut ini. Yes, semoga terjawab ya. Semoga terjawab nih. Teman-teman. Kenapa? Sebelum kita lanjut, kita game dulu. Oke, siap. Ya, jadi kita mau ice breaking dulu. Kita main apa nih? Asik, ayo dong. Panitia. Nama gamesnya adalah Flying Face Challenge. Seperti namanya nanti itu tuh di alatnya udah ada whipped cream yang siap melempar ke muka kalian. Gue dan Monik akan sebutin satu pertanyaan. Nanti kalian jawab dalam 30 detik ya, kalian rebutan. Tapi jangan sebut nama kalian, tapi kalian harus bikin bel dari mulut kalian gitu. Nanti yang nggak bisa jawab harus masukin mukanya ke lubang itu, terus putar pakai si spinnernya itu. Nah nanti misalnya menunjukkan angka 4, berarti kalian putar 4 kali itunya alatnya, oke? Siap. Sekarang kalian bikin bel dulu. Bel aku. Kalau bel gua, oke. Sudah siap? Siap. Sikat. Let's go. Silakan Monik. Jadi pertanyaan pertama itu kategorinya pengetahuan umum ya. Apa julukan kota Bandung? 30 detik dari sekarang. Tahu. Aduh, gue lupa. Ayo Ica. Kota Kembang. Tuh. Lupa harus bel dulu. Silakan Johannes. Putar yang ke depan ya guys. Ayo masukin dulu. Kemana gue juga. Parah ini gak bener. Ini serem banget cuy. Oh, udah. 2 kali lagi ya. Dua. Ayo. Laguin. 1, 2. Oke, pertanyaan kedua kategorinya dari Alkitab ya. Berapa lama Nuh membangun Bahtera? 30 detik. Bel. Berapa lama Ica? 40 hari. 40 malam. Lu lama ya? Salah. 40 tahun. Iya. Nah. Ulang Ya, lagi. ulang. Lagi. Dua. Dua. Pertanyaan ketiga kembali ke kategori pengetahuan umum. Apa nama mata uang negara Filipina? 30 detik. Peso. Tuh. Lupa. Siapa ya? Ya. Ulang. Ulang lagi. 2. Fix Coba ya cari yang sih? itu dong. Aduh, gua harus jawab benar. Pertanyaan keempat kembali ke kategori Alkitab. Apa nama mata uang yang dipakai orang Israel pada zaman dahulu? Bel. Itu. Nye. Dinar. Bukan. Tahu tapi lupa.
Nye, keping emas. Bukan juga. Ringgit. 4, 3, 2, Lupa. 1. Jawabannya apa? Cikal. Iya Cika. Berarti dua-duanya aja ya? Hah? Dua-duanya. Siap. Ya? Ulang. 4 fix. Jangan kayak gitu. Oh sorry. Mami. Rusak gak sih? Enggak. Ayo. Oh bisa. Pertanyaan kelima, kategorinya pengetahuan umum lagi. Apa kepanjangan dari ASEAN? Kok gua Gua lupa. Eh, ASEAN. Aduh, maaf, Aku lupa ya? maaf nih saya udah lama nggak IPS. Gue tau aja ASEAN, Asianya doang gitu. Nggak tau ASEAN. lupa Lupa banget. Oke. Berarti Putar dulu. putar dua-duanya. Ayo, set. Dua. Kamu main Asia apa? Association of Southeast Asian Nations. Oh, iya bener. Ayo, 1, 2, 3. Ya. Iya. Oh, dua. Tuh, dua. Tiga. Nice. Apa nama sungai terpanjang di Indonesia? Nyi. Sungai Kapuas. X gak sih? Fix. Cepetnya nih, 1, 2, 3, 4. Kamu. Oke, dari sekian banyak pertanyaan yang sudah kita lakukan di sini, pemenangnya adalah Frisca Angelina. Yeay, terima kasih saudara-saudara. Seru banget ya. Oke, jadi kita langsung aja deh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gue gak tau kenapa gue Oke, pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, sebetulnya aku sering takut tapi aku paksa diri aku untuk berani. Apa itu termasuk overcoming ya? Bukan pura-pura berani kan? Nah, menurut gue memang dalam perjalanan hidup kita akan sering mendapati serangan perasaan atau mood atau ya perasaan-perasaan moody gitu. Dan salah satu perasaan itu adalah ketakutan. Tapi di sini kita harus selalu berani atau bisa untuk memilih keputusan yang paling menguntungkan surga. Wow. Dan memang kadang di beberapa momen kita harus bisa nge-push diri kita untuk bisa dan untuk berani say yes kepada Tuhan. Nah, tetapi sekali lagi gue mau ingetin kita jangan gunakan kekuatan kita sendiri untuk terus menjadi berani. Karena rasanya itu bakal jadi capek. Karena manusia cenderung melawan rasa takut itu dengan cara ngasih semua pikiran, fokusnya ke situ terus gitu. Pokoknya gue harus berani, gue harus bisa. Sementara seorang anak Allah, dia malah fokus itu ke Tuhan. Yes. Bangun relationship, baca kitab, worship, dan dengan sendirinya rasa takut itu akan terkelupas secara otomatis. Dan itu yang akan memberikan kita keberanian untuk say yes gitu, untuk bebas dari rasa takut. Gitu. Yes, kalau dari gue sih, gue bilang kayak udah lalu jujur aja kalau misalnya emang masih takut. Justru kejujuran itu akan membuat lu ditolong sama Tuhan Yesus gitu.
Dan juga jangan jadiin si kejujuran ini justru sebagai alasan untuk kamu tetap berada di zona nyaman atau sebenarnya zona takutnya itu. Karena sebenarnya Tuhan tuh udah manggil kamu, ayo keluar dari zona takut ke dalam zona kasihnya gitu. Jadi jangan pura-pura deh berani segala macam, jujur aja ke Tuhan dan dia pasti tolong kamu. Oke, semoga terjawab ya. Langsung ke pertanyaan nomor 4. Oke, pertanyaan nomor 4. Gimana cara ngatasin ketakutan? Karena ketakutan selalu datang kapanpun dan meskipun aku udah pede sama yang aku hadapin masih aja ada rasa ketakutan gitu. Nah kalau misalnya dari pengalaman gue sendiri nih, gue udah kecelakaan hampir 3 kali waktu itu. Ya intinya gue takut mati lah. Gue coba berusaha untuk pede, ayolah nggak takut gitu. Tapi ujungnya takut juga gitu. Sampai akhirnya gue ketemu satu ayat di mana ayatnya meneguhkan gue banget gitu, sampai gue ngerasa nggak takut. Jadi saran gue adalah lu temukan satu ayat itu dan lu bener-bener pegang gitu. Amin. Jadi ini tuh bener-bener alasan bahwa iman lu ke Tuhan Yesus seperti itu. Yep. Dan di Alkitab sendiri itu kan banyak nih kata-kata jangan takut gitu kan. Ya lu tinggal pilih aja tuh dan bener-bener imanin itu. Jadi ketakutan itu kan juga untuk menguji iman kita gitu. Kalau misalnya kita udah lolos, otomatis kita juga akan ngerasa naik level gitu. Dan bahkan nggak ngerasa takut lagi. Kebayang gak sih kalau misalnya Tuhan tuh sempatin lu untuk jadi seorang koki misalnya, tapi lu ternyata masih takut pegang pisau, takut lihat darah, ya lu gak bakal gitu sih. Yap, dan kalau menurut gua, kalau teman-teman di sini ngerasa kayaknya gua udah cukup pede deh, tapi masih ngerasa takut, mungkin waktunya teman-teman ganti pede jadi PT. Apa tuh? Perseroan terbatas Ya, salah dong. Jadi gedung. Nggak lah, PT, percaya Tuhan. Jadi bukan percaya diri lagi, tapi percaya Tuhan. Karena gini loh teman-teman, Mazmur sendiri itu berkata, jangan menaruh harapan terhadap manusia, karena manusia itu akan mengecewakan. Nah, diri kita sendiri itu juga manusia. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya percaya diri kita sendiri untuk terus memilih keputusan yang paling bijak, yang paling benar untuk hidup kita. Kita harus percaya sama Tuhan, serahin semuanya ke Dia. Karena bahkan ada ayat yang sendiri berbicara di Alkitab, ayat itu ngasih Tuhan Yesus nickname. 2 nickname-nya kayak gini, Mighty Counselor, penasehat yang bijak, dan juga Prince of Peace, pangeran kedamaian. Jadi kita percayakan semuanya ke Tuhan aja. Yes. Gitu. Oke, thank you teman-teman untuk pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Let's go. Oke, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaannya, apakah kita boleh takut? Padahal di Alkitab banyak berkata jangan takut. Nah, ini yang nanya udah jawab sendiri. Nih, kalau Alkitab bilang jangan takut, ya artinya jangan takut. Ya. Gitu. Nih, karena ada ayatnya berbicara seperti ini, di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yes, dan juga ada firman di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nice. Wah, ini udah janji Tuhan banget gak sih gitu kan? Yep. Dia pasti udah garanti kita untuk keselamatan gitu. Dan sebenarnya soal ketakutan itu juga nggak bisa ya langsung hilang sekejap gitu, gitu, nggak mungkin. Perlu proses dan pengulangan berkali-kali sampai benar-benar hilang gitu. Jadi tetap teman-teman harus jalanin dengan penuh iman dan percaya ke Tuhan Yesus penuhnya. So semangat guys, pasti akan berhasil karena Tuhan Yesus tuh nggak pernah nyerah sama kamu. Oke, dan untuk penutupnya dari gue mungkin untuk lu ngelawan rasa ketakutan, lu itu harus selalu ingat Tuhan aja. Ingat kasih Dia, ingat janji Dia, apapun firman yang Dia bilang, lagu-lagu sembah Dia melalui lagu-lagu worship semuanya. Dan kalau lu sekarang lagi ada di suatu lembah, menurut penelitian, setelah lembah itu ada antara 2 hal. Itu antara gunung atau bukit. Jadi keadaan lu sekarang itu nggak permanen, itu cuma musim. Lu itu harus bisa melihat ke depannya gitu. Lu harus bisa melihat gunung-gunung lu, ngelihat bukit lu dengan berpegang teguh dengan janji-janji yang udah Tuhan bilang ke lu. Thank you banget teman-teman yang udah nanya ke kita. Akhirnya kita udah selesai jawabin semuanya ya. Dan sebagian jawaban tadi kita itu diambil dari YouTube-nya Pak Yosia Samudra, judulnya The Absence of Fear. Nanti kita akan taruh linknya di description ya. Dan kalau misalnya teman-teman masih pengen tahu tentang overcoming fear, boleh cek di Instagramnya Josgen. Kita juga pernah bahas di Talk at Home, judulnya sama overcoming fear. Yap, dan sekali lagi thank you untuk teman-teman udah nonton konten hari ini. Jangan lupa
like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu yang mungkin sedang melewati masa-masa ketakutannya dan mungkin ini bisa membantu mereka. Yes. Dan kami harap apa yang gue sama Ica ngomongin hari ini bisa benar-benar memberkati teman-teman semua, oke? Jadi, stay blessed and bye-bye Fear! Sing bye bye fear, you can't stay here. 'Cause look where I'm standing. Say Bye-bye Fear! you can't stay here. Udah transisi. 'Cause look where I'm standing. Say bye bye fear. Cause look where I'm standing and your love. Bye bye fear. You can't stay here. Come on, tell it tonight. Come on, prophetically wave bye bye to your fear. Listen. Bye bye fear. You can't stay here. 'Cause look where I'm standing. Bye bye fear. You can't stay here. 'Cause look where I'm standing. Bye bye fear. You can't stay here. Look where I'm standing. Oh, bye bye fear. You can't. Come on, let's sing it one more time. Look where I'm standing. Bye fear. You can't stay here. 'Cause look where I'm standing. Bye bye. You can't stay here. Bye bye. You can't stay. And this is how I fight my battle.